Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan soal PTS. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran PPKN. Baiklah, Ibu langsung saja ya membahas soalnya. Nomor 1. Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan bahasa, namun hal tersebut tidak menjadi sebab pemecah belah bangsa, namun menjadi sarana pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut sesuai dengan nilai Pancasila. Jawabannya adalah yang ketiga. Ya. Nomor 2, nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila keempat adalah A. Membersihkan ruangan kelas secara bergotong royong. B. Menghormati teman yang berbeda agama saat beribadah. C. Menghormati teman yang berbeda suku bangsa dengan kita. Nomor D. Bermain dengan semua teman walaupun berbeda suku dengan kita, yaitu yang sesuai dengan sila keempat adalah yang A. Nomor 3 ya. Gambar di bawah ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama adalah, ini lihat yang sila pertama adalah kerukunan, jadi jawabannya C ya. Ini kerukunan. Nomor 4, lambang sila keempat Pancasila adalah A. Bintang, B. Pohon beringin, C. Banteng, D. Padi dan kapak. Ini adalah banteng, atau teman-teman bisa mengecek kembali ya. Nomor 5, nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sama soalnya dengan yang tadi ya, berarti jawabannya juga sama, nggak perlu Ibu bacakan lagi. Nomor 6, saling menyayangi sesama makhluk hidup seperti gambarnya juga tidak ada ya. Ini karena menyayangi, Ibu anggap ini jawabannya adalah sila kedua. Kalau menyayangi itu biasanya sila kedua ya. Nomor 7, contoh yang bukan termasuk, ini tidak termasuk penerapan sila kelima Pancasila. Jadi yang tidak termasuk sila kelima yaitu D. Menurut Ibu, A. Bersikap hemat dan mau bekerja keras, betul ya. B. Tidak mau bermain dengan siapapun, ini bukan sila kelima. Nomor C. Bersikap ramah kepada tetangga, atau D. Mengisi hari liburan dengan bermalas-malasan dan main handphone, ini yang tidak tepat dengan sila kelima. Nomor 8, di bawah ini merupakan ciri orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah A. Bersikap ramah kepada tetangga, B. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, C. Segala tindakannya dilakukan dengan ikhlas atau tidak peduli kepada korban bencana alam. Yang tidak sesuai adalah yang D. Nomor 9, sebelum disahkan Pancasila sebagai dasar negara, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan Pancasila dalam sidang BPUPKI tanggal A. 29 Mei 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 1 Juni 1945, atau D. 1 Juli 1945. Jawabannya adalah yang 1 Juni. Nomor 10, Ibu kebawahkan dulu ya. Ya. Tenaga kerja paksa pada zaman pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makan yang layak dan tanpa upah. Dari sepenggal kalimat di atas, maka bangsa Indonesia pernah mengalami bekerja paksa pada masa penjajahan Jepang yang disebut A. Heiho, B. Keibodan, C. Romusa, atau D. Budancho. Jawabannya adalah Romusa. Setiap bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas bangsa Indonesia dapat terlihat dari titik-titik yang ada pada masyarakat Indonesia. A. Keberagaman, B. Kesamaan, C. Kecocokan, D. Kemiripan. Jawabannya adalah keberagaman, karena bangsa Indonesia adalah sangat beragam. 11, sudah. 12, Jepang membuktikan janjinya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk A. Panitia 9, B. Peta, C. Peta, B. BPUPKI, C. Peta, D. PPKI. Jawabannya adalah yang BPUPKI. Iya, sebelah sana ya. 13, hak anak di rumah adalah A. Membersihkan rumah, B. Mengerjakan PR, C. Menaati orang tua di rumah, atau mendapat perlindungan. Jawabannya adalah mendapatkan perlindungan. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Nomor 14, hak orang tua di rumah adalah A. Memberi hak anak, B. Mencari nafkah, C. Dihargai, atau memberikan perlindungan. Jawabannya adalah
dihargai. Selanjutnya, kewajiban orang tua di rumah: A. Ditaati, B. Dihormati, C. Dihargai, atau D. Memberikan perlindungan. Kewajibannya adalah memberikan perlindungan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 16. Kewajiban anak di rumah adalah A. Menjaga kebersihan rumah, B. Mendapat kasih sayang, C. Mendapat perlindungan, D. Mendapat kebutuhan pokok. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan rumah. Kewajiban itu yang harus dilakukan ya. 17. 1. Ikut kerja bakti membersihkan saluran air. 2. Saling menyayangi sesama manusia. 3. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. 4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Menghargai hasil karya orang lain. Yang sesuai dengan sila ketiga yaitu nomor 1 betul ya, nomor 3 betul, jadi 1 dan 3. Nomor 18. Sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain disebut toleransi. A. Keberagaman beragama, B. Toleransi beragama, C. Sikap beragama, D. Kerukunan beragama. Jawabannya adalah yang B. 19. Kita lihat gambar di sini yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Gambar mana ya? Ini menengok melihat tidak sesuai, berarti yang D ya. Ini membuang sampah sembarangan. Ini gimana ya? Pokoknya jawabannya D ya. Sulit untuk mewarnainya. Ya. Nomor 20. Nah, gotong royong merupakan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila yang dilambangkan dengan gambar gotong royong. Itu sila keempat, berarti jawabannya yang A. Nah, ini juga sulit ya untuk mewarnainya karena semuanya ikut terblok gitu. Jadi jawabannya adalah A, nomor 20. Bisa, tapi sulit. Ibu lebih baik kita bergegas ke yang lain aja. Nomor 21. Pelaksanaan gotong royong yang benar ada ditunjukkan oleh pilihan A. Aliando mengerjakan soal ulangan bersama teman sebangku. B. Aliando mengotori halaman dengan pakan kelinci dan Parudi segera membersihkannya. C. Parudi membersihkan kandang kelinci dan Aliando memberikan makan kelinci. Atau D. Kerja siswa kelas 5 bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Salah ya, jawabannya adalah yang C. Nah, 22. Semangat gotong royong ditunjukkan oleh gambar gotong royong. Itu yang A, ini yang A. Yang ini bisa. Ya, bisa ya. Nomor 23. Pengamalan trik kerukunan umat beragama dengan pemerintah ditunjukkan oleh A. Masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. B. Umat beragama merayakan hari raya dengan tertib. B. Ibadah sholat Jumat dilaksanakan tanpa pengeras suara saat perayaan Nyepi di Bali. Atau B atau D. Tidak mengajak B ke kantin karena B sedang berpuasa. Yang dengan pemerintah itu yang paling sesuai menurut Ibu adalah yang A ya, karena masyarakat bersama-sama, berarti masyarakat itu kan berbeda-beda agama ya dengan pemerintah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. 24. Perilaku yang sesuai dengan lambang sila Pancasila rantai adalah rantai itu berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Meminta pendapat kepada teman, B. Menolong teman yang terjatuh, C. Melaksanakan piket secara rutin, D. Menghormati teman yang beribadah. Jawabannya adalah yang B. 23. Apabila musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka untuk mengambil keputusan dilakukan dengan cara A. Berdebat, B. Voting, C. Berkelahi, D. Diskusi. Jawabannya adalah voting. 26. Nah, ini sama dengan 25. Ibu tidak akan membacakan lagi jawabannya ya dan pertanyaannya karena sama nih dengan 24. 27 juga. Coba perilaku yang sesuai dengan lambang sila Pancasila tersebut adalah ini menolong, berarti sila kedua. 28. Ini sama dengan ini ya. Nih dengan 25. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka untuk mengambil keputusan dilakukan dengan cara A. Berdebat, B. Diskusi, C. Voting, D. Berkelahi. Jawabannya voting. 29. Yang bukan manfaat menerapkan nilai persatuan. Yang bukan ya. A.
hidup jadi aman. B. Tidak terjadi perselisihan. C. Menciptakan kedamaian atau mengurangi rasa percaya. Yang bukan adalah mengurangi rasa percaya. Iya. Selanjutnya 30, masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Berarti masyarakat menerapkan sikap A. Menang sendiri, B. Egois, C. Peduli, atau D. Toleransi. Jawabannya adalah toleransi. Lalu kita beranjak ke pertanyaan bagian isian, bagian esai ya. Nah, karena bagian esai itu jawabannya panjang-panjang, Ibu tidak akan mengetikkan atau menuliskan jawabannya, tapi Ibu akan memberitahu jawabannya secara lisan saja ya. Ibu memberitahukan jawabannya secara lisan. Jadi dengarkan dan perhatikan baik-baik. Kalian boleh mempause, mengulangi video tersebut sampai terdengar dengan jelas ya. Ibu akan memberitahukan jawabannya secara lisan saja, tidak Ibu ketik, tidak Ibu tulis. Baiklah, nomor 1. Udin sering memperhatikan keadaan tetangganya. Saat tetangganya butuh bantuan, ia segera membantu. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Udin? Berarti Udin menunjukkan sikap saling menyayangi terhadap sesama manusia. Nomor 2. Siti memiliki teman dari berbagai daerah. Sebutkan 3 manfaat yang bisa diperoleh Siti ketika memiliki teman dari daerah yang berbeda. Yang pertama, manfaatnya adalah Siti bisa mengetahui tarian dari daerah lain. Kedua, Siti bisa mengetahui upacara-upacara adat dari daerah lain. Yang ketiga adalah Siti bisa mengetahui makanan khas dari daerah lain. Ya, nomor 3, sebutkan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 4, sebutkan 3 sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Pertama, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban. Dan ketiga adalah menghargai orang lain. Nomor 5, sebutkan 3 sikap yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3 sikap yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah memusuhi orang lain. Yang kedua adalah bisa juga menghina orang lain atau mengejek ya. Dan yang ketiga adalah memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari yang esai. Kalau kalian merasa, teman-teman merasa Ibu menerangkannya terlalu cepat, video ini bisa di-pause atau dijeda dan diulangi berulang-ulang ya. Baiklah, demikian pembahasan soal PTS untuk mata pelajaran PKN. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.